Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 semuanya. Bagaimana hasil PTS IPA minggu kemarin? Tentunya kalian mendapatkan hasil yang optimal dan bagus ya anak-anak ya. Sebelum kita lanjutkan materi IPA untuk minggu ini, Bu Rizka ada 3 pertanyaan untuk kalian semua. Yang pertama, apa yang kalian rasakan setelah kalian minum banyak air? Yang kedua, apa yang kalian rasakan setelah kalian berlari untuk mengelilingi halaman rumah? Pertanyaan yang ketiga, apa yang kalian rasakan atau kalian lihat ketika kalian menghembuskan nafas di depan cermin? Tentunya hal ini anak-anak berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sistem ekskresi. Untuk sistem ekskresi, organ-organ yang berperan pada sistem ekskresi ada 4. Yang pertama yaitu hati, kemudian yang kedua ada paru-paru, kemudian yang ketiga ada kulit, dan yang terakhir ada ginjal. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini anak-anak, kita akan membahas tentang ginjal, sehingga tujuan pembelajaran IPA hari ini bisa kalian lihat. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan anatomi dari struktur ginjal. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisis proses pembentukan urin pada ginjal. Sistem ekskresi adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk pengeluaran zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Yang berperan di sini ada 4 tadi ya, 4 organ yaitu hati, kulit, ginjal, dan paru-paru. Kemudian bagaimana anak-anak kalau zat-zat tersebut tidak dikeluarkan dari dalam tubuh? Zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan tubuh itu kalau tidak dikeluarkan akan menjadi racun pada organ-organ tubuh dan bahkan akan menyebabkan kematian. Anak-anak, kita siapkan alat-alat tulis sebelum kita belajar dan agar kita bisa mengerjakan soal yang ada pada akhir video ini. Anak-anak, untuk ginjal itu terletak di tulang pinggul. Ginjal manusia ada 2, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri. Untuk ginjal kiri itu letaknya lebih tinggi dibandingkan ginjal yang sebelah kanan. Struktur ginjal mempunyai 3 bagian utama. Yang pertama yaitu kulit ginjal yang disebut dengan cortex renalis, kemudian yang kedua adalah bagian medulla renalis, dan yang ketiga adalah rongga ginjal atau yang disebut dengan pelvis renalis. Antara kulit ginjal atau yang disebut dengan cortex dan medulla renalis terdapat suatu bagian yang berperan utama dalam penyaringan darah atau pembentukan urin yang disebut dengan nefron. Pada nefron terdiri atas 2 bagian utama. Kalau kita zoom, yaitu terdiri atas bagian yang berbentuk bulatan dan bagian yang berbentuk saluran. Untuk bagian yang berbentuk bulatan di situ disebut dengan badan Malpighi, dan untuk badan Malpighi itu terdiri atas glomerulus. Glomerulus itu adalah suatu kumpulan kapiler darah yang berfungsi untuk menyaring darah, sedangkan glomerulus dikelilingi oleh kapsula Bowman. Kemudian untuk saluran pada ginjal terdiri atas TKP atau yang disebut dengan tubulus contortus proximal, kemudian ada lengkung Henle, dan ada tubulus contortus distal, dan ada tubulus connectivus. Proses pembentukan urin kita bisa menghafalkannya dengan kata Vierauun. V-nya itu adalah filtrasi yang artinya penyaringan darah. Kemudian R-nya adalah reabsorpsi yang artinya proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian Au-nya itu adalah singkatan dari augmentasi, yaitu proses penambahan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Tahapan pertama pada proses pembentukan urin disebut dengan V, kepanjangannya yaitu filtrasi, artinya adalah penyaringan. Tahapan filtrasi ini terdapat pada bagian ginjal yang disebut dengan glomerulus. Pada bagian ini zat yang disaring adalah sel darah merah, kemudian protein, dan keping darah. Hasil dari penyaringan darah pada bagian pertama ini, pada bagian glomerulus, hasilnya adalah urin primer. Untuk urin primer nanti akan disalurkan
untuk tahapan yang kedua yang disebut dengan reabsorpsi. Reabsorpsi artinya adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Reabsorpsi ini dilakukan oleh bagian ginjal yang disebut dengan TKP atau yang kepanjangannya yaitu tubulus contortus proximal. Sedangkan selain di tubulus contortus proximal, untuk reabsorpsi dilanjutkan pada bagian lekung Henle. Untuk reabsorpsi ini zat-zat yang diserap kembali oleh bagian tubuh yaitu berupa glukosa, asam amino, protein, vitamin, asam laktat, dan juga mineral. Kemudian hasil dari reabsorpsi ini yang ada di TKP tadi adalah urin sekunder. Urin sekunder nanti akan disalurkan lagi ke saluran yang bentuknya menai atau yang disebut dengan tubulus contortus distal. Di bagian tubulus contortus distal ini terjadi tahapan ketiga proses pembentukan urin yang disebut dengan AUN atau kepanjangannya yaitu augmentasi. Augmentasi artinya adalah penambahan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Zat-zat yang ditambahkan di tubulus contortus distal ini yaitu berupa bilirubin atau zat pewarna yang berasal dari kantong empedu sehingga air urin dan warnanya yaitu kuning seperti yang sudah kalian lihat ya anak-anak ya. Untuk di sini ada augmentasi, selain ditambahi dengan bilirubin zat pewarna dari kantong empedu juga ditambahi zat yang sudah tidak dibutuhkan tubuh adalah urea, sehingga nanti hasil dari augmentasi ini akan terbentuk urin sebenarnya yang akan disalurkan dan disimpan sementara di tubulus connectivus. Kemudian di tubulus connectivus akan disalurkan ke ureter. Kemudian dari ureter akan dikeluarkan lewat uretra atau alat kelamin kalian. Itulah proses-proses pembentukan urin. Anak-anak, untuk kesimpulannya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Silahkan kalian kerjakan untuk soalnya yang ada pada berikut ini. Kemudian kalian tulis di buku tulis dan jangan lupa kalian kirimkan ke WA Buriska atau lewat Google Classroom. Sekian anak-anak materi kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang hebat. Untuk pada pagi hari ini bertemu lagi kita dengan Buriska dalam mata pelajaran IPA. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran ekskresi pada minggu yang kemarin. Untuk minggu yang kemarin kita sudah mempelajari tentang ginjal. Untuk hari ini kita akan mempelajari organ sistem ekskresi yang lain yaitu paru-paru, kemudian hati, dan kulit. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kita atau kalian bisa menganalisis organ paru-paru, hati, dan kulit untuk sistem ekskresi. Pertama adalah paru-paru. Kita sudah pernah belajar tentang organ paru-paru dalam sistem pernafasan. Selain berperan dalam organ sistem pernafasan, paru-paru juga berperan dalam sistem ekskresi. Dalam sistem ekskresi, paru-paru itu bertugas untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air yang disebut dengan H2O ketika kita mengeluarkan nafas. Yang kedua yang kita bahas yaitu organ hati. Hati dalam sistem ekskresi berperan dalam perombakan sel-sel darah merah. Dalam sel-sel darah merah ini terdapat suatu protein yang disebut dengan hemoglobin. Hemoglobin inilah yang akan dirombak atau diuraikan menjadi yang pertama yaitu zat besi yang akan disimpan di dalam hati atau disimpan di dalam sumsum tulang belakang. Yang kedua akan dirombak menjadi globin. Globin ini akan digunakan untuk membentuk sel-sel darah merah yang baru. Kemudian yang ketiga yaitu hemin. Hemin ini akan dijadikan zat warna pada hati yang disebut dengan biliverdin yang memberikan warna pada cairan empedu dan bilirubin yang akan memberikan warna pada urin dan feses kalian.
Berarti sebagai organ sistem ekskresi juga berperan dalam mengubah amonia yang bersifat racun di dalam tubuh diubah menjadi urea yang bersifat lebih aman. Kemudian urea ini akan dimasukkan ke dalam proses pembentukan urin, kemudian urea ini akan keluar bersama urin. Organ terakhir dalam sistem ekskresi yaitu kulit. Kulit di dalam sistem ekskresi berperan untuk mengeluarkan keringat ketika kalian sudah melakukan aktivitas. Kulit ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang paling luar disebut dengan kulit ari atau yang disebut dengan epidermis. Kemudian ada yang kedua adalah kulit jangat atau disebut dengan dermis. Kemudian yang ketiga yaitu lapisan hipodermis atau yang disebut dengan lapisan subkutan. Yang pertama kita akan mempelajari tentang lapisan epidermis. Lapisan epidermis yang paling luar biasanya kalian bisa melihat kulitnya itu selalu mengelupas. Inilah yang disebut dengan lapisan korneum yang selalu mengelupas. Di bawah lapisan korneum terdapat suatu lapisan kulit yang disebut dengan lapisan granulosum. Lapisan granulosum inilah yang berperan penting dalam menentukan warna kulit kalian lebih terang atau lebih gelap, karena di lapisan granulosum terdapat pigmen kulit. Kemudian di bawahnya lapisan granulosum terdapat lapisan yang disebut dengan lapisan germinativum. Lapisan germinativum inilah yang sangat aktif membelah, sehingga apabila kulit mati atau kulit korneum ini mengelupas, maka akan digantikan oleh kulit-kulit yang baru. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan struktur kulit di samping. Setelah lapisan epidermis, di bawahnya adalah lapisan dermis. Di dalam lapisan dermis ini terdapat yang namanya akar rambut. Kemudian yang akar rambutnya nanti rambutnya akan keluar pada lapisan epidermis. Kemudian pada rambut ini terdapat kelenjar minyak yang fungsinya untuk mengelumasi atau melumasi rambut itu sehingga rambut itu akan terus lembab. Kemudian di lapisan dermis ini juga terdapat suatu saluran yang disebut dengan kelenjar keringat yang nanti akan dikeluarkan keringatnya lewat pori-pori. Kemudian di dalam dermis ini juga terdapat banyak saraf-saraf anak-anak ya, yang sehingga kalian bisa merasakan apabila terkena suatu rangsangan. Kemudian untuk lapisan di bawahnya dermis ada suatu lapisan yang disebut dengan hipodermis atau yang disebut dengan lapisan subkutan. Di lapisan subkutan ini terdapat penimbunan lemak yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh kalian tetap hangat dan untuk menyimpan cadangan makanan. Sekian dulu materi kita pada pagi hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.